Selamat pagi, siang, malam untuk dosen dan rekan-rekan BINUS online. Untuk kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisa usabilitas website blibli.com menggunakan metode heuristic evaluation. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya penggunaan e-commerce di Indonesia, salah satunya Blibli yang meski populer masih memiliki masalah usabilitas pada tampilan antar muka atau interface. Usabilitas sendiri penting karena memengaruhi efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna dalam berinteraksi dengan sistem. Oleh karena itu, kami melakukan evaluasi dengan pendekatan ergonomi kognitif. Anggota kelompok 5 kami untuk mata kuliah kognitif ergonomik terdiri dari saya, Hendra Lim, dengan Bu Lydia Marina Setiawan dari Industrial Engineering, kemudian ada Bagus Budi Muzamil dari Industrial Engineering, kemudian juga ada Ibu Sanita Magdalena Simamora dari Information System, dan Ibu Siva Nur Aziza dari jurusan Accounting. Ada slide pendahuluan, terdiri dari pertumbuhan e-commerce dan meningkatnya pentingnya usability, kemudian Blibli.com dipilih karena relevansi, popularitas, dan potensi perbaikan yang bisa kita dapatkan, dan kemudian usability penting untuk efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna itu sendiri. Terima kasih, saya Lydia Marina. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian yang kelompok kami ambil. Yang pertama yaitu adalah mengidentifikasi masalah usability pada website blibli.com. Yang kedua adalah menganalisis dampak terhadap beban kognitif dan pengalaman pengguna. Yang ketiga adalah memberikan rekomendasi perbaikan antarmuka untuk website blibli.com. Selanjutnya adalah tinjauan literatur yang kami gunakan dalam penelitian kali ini. Yang pertama adalah mengenai kognitif ergonomi yang berfokus pada persepsi, memori, dan pengambilan keputusan manusia. Yang kedua yaitu mengenai usability. Menurut Nielsen terdiri atas 5 dimensi, yaitu learnability, efisiensi, memorability, error, dan juga satisfaction. Kemudian yang terakhir adalah mengenai heuristic evaluation dengan 10 prinsip menurut Nielsen yang kami gunakan sebagai metode penelitian kami. Terima kasih. Saya Bagus Budi Muzamil akan menjelaskan terkait metodologi pengujian. Jadi, dalam penelitian ini, fokus kami adalah menguji 5 halaman utama pada website Blibli. Halaman tersebut meliputi homepage, kategori produk, detail produk, rancang belanja, dan halaman checkout pembayaran. Untuk desain metode penelitian ini, kami menggunakan within subject testing. Artinya, semua evaluator akan menilai halaman yang sama. Evaluasi kami lakukan dengan metode heuristic evaluation berdasarkan 10 prinsip heuristik Nielsen. Kami melibatkan 5 evaluator, yaitu kami sendiri, untuk mengidentifikasi masalah usability pada setiap halaman tersebut. Selanjutnya, untuk memudahkan kami dalam proses olah data ataupun analisis data, kami melakukan pengkodean pada beberapa variabel yang kami gunakan, seperti variabel halaman dikodekan A, variabel evaluator dikodekan E, dan variabel aspek heuristik dikodekan H. Setelah masing-masing evaluator mengidentifikasi masalah, kemudian masalah akan direkap untuk kemudian akan dilakukan penilaian tingkat keparahan menggunakan metode severity rating. Penilaian tingkat keparahan ini juga dilakukan oleh evaluator dengan menggunakan metode kuesioner. Ya, terima kasih. Saya izin menjelaskan pada bagian protokol eksperimen, di mana pada bagian ini kami melakukan evaluasi pada 5 halaman, yaitu homepage, kategori produk, detail produk, keranjang, dan halaman checkout. Terdapat 7 task yang kami gunakan dengan durasi 1-3 menit untuk menilai aspek usability, kemudian mengklasifikasikan temuan berdasarkan severity testing dari 0 sampai 4. Protokol ini memungkinkan kami untuk menemukan 26 masalah usability pada sistem.
yaitu pertama dimulai dari persiapan, kedua eksperimen, ketiga konsolidasi temuan, keempat pengisian severity rating, kelima analisis, dan keenam rekomendasi. Ya, saya Sanita izin menjelaskan pada bagian hasil dan analisis. Dari hasil evaluasi yang kami temukan, terdapat total 26 masalah usability, di mana masalah terbanyak terjadi pada halaman detail produk. Aspek heuristik yang paling sering dilanggar pada bagian ini yaitu visibility of system status. Hasil analisis dari pengujian yang kami lakukan memaparkan 3 masalah utama. Yang pertama yaitu icon keranjang yang membingungkan karena tidak menyerupai dengan standar icon keranjang. Yang kedua, tidak adanya notifikasi setelah memilih metode pembayaran. Yang ketiga, tidak ada tombol kembali di tahap akhir metode pembayaran. Ketiga masalah ini berdampak besar pada beban kognitif pengguna dan beresiko menurunkan kepuasan pengalaman berbelanja di aplikasi Blibli. Saya Syifa Nur Azizah akan menjelaskan berdasarkan temuan tersebut, kami memberikan 3 rekomendasi perbaikan utama. Yang pertama, perbaikan desain icon keranjang, yaitu mengganti icon keranjang saat ini dengan icon keranjang yang sesuai dengan standar umum pada platform e-commerce. Yang kedua, penambahan umpan balik pada pemilihan metode pembayaran, yaitu menambahkan pesan konfirmasi seperti tanda centang atau teks metode pembayaran telah tersimpan. Yang ketiga, penyediaan tombol kembali pada tahap akhir pembayaran, yaitu menambahkan tombol back atau edit pesanan pada tahap konfirmasi pembayaran yang memungkinkan pengguna dapat kembali ke langkah sebelumnya tanpa kehilangan data yang telah diinput. Terkait refleksi proses dan keterbatasan, proses evaluasi yang kami lakukan pada website Blibli menggunakan metode heuristic evaluation memberikan pemahaman hubungan antara UI design dengan beban kognitif pengguna. Dan proses evaluasi ini melibatkan 5 evaluator dengan latar belakang yang berbeda untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda, sehingga memudahkan identifikasi masalah usability secara maksimal. Selain itu, pada pelaksanaan evaluasi ini terdapat beberapa keterbatasan yang dialami. Yang pertama, adanya keterbatasan waktu, kemudian keterbatasan dalam konteks penggunaan. Yang ketiga, ada perbedaan pengalaman dari evaluator, dan selain itu, keterbatasan dalam dokumen temuan. Terkait rencana iterasi atau perbaikan lanjutan, yang pertama, redesign dengan mengubah icon keranjang, menambahkan notifikasi pembayaran, dan menyediakan tombol kembali atau edit pesanan. Yang kedua, pengujian ulang dengan mengadakan usability testing dengan pengguna aktif serta menggabungkan metode evaluasi yang relevan seperti sistem usability scale atau cognitive walkthrough. Dan yang ketiga, pengembangan prototipe dengan mengembangkan high fidelity prototype serta memvalidasi melalui uji coba dan kuesioner pengguna aktif website Blibli. Demikian presentasi kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Pada slide visualisasi severity rating masalah utama terdiri dari icon keranjang membingungkan, kemudian tidak ada notifikasi pembayaran dan tidak ada kembali. Untuk icon keranjang membingungkan, severity rating di angka 12-13, kemudian untuk tidak ada notifikasi pembayaran, severity rating di angka 15, dan tidak ada tombol kembali atau tombol back di angka sekitar 20. Untuk distribusi masalah usability per aspek heuristik, di sini terdiri dari visibility, sistem status, dari jumlah masalah mencapai 5, kemudian di match with real world mencapai 4 untuk jumlah masalah, kemudian user control dan freedom mencapai di bagian 3, kemudian di konsisten dan standar itu cukup rendah di angka 1, kemudian di error prevention ada di angka 2, dan recognition versus recall ada di angka 5, flexibility dan efisiensi di angka 2, dan kemudian estetik dan minimalis di angka 4, error dan recovery di angka 1, kemudian tidak ditemukan untuk help dan documentation. Sekian untuk presentasi kelompok kami, kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih.